Ujungnya sebetulnya adalah soal keberatan terhadap Formula E. Kalau keberatan soal itu, mari kita berdebat. Forumnya sampai secara formal diundang untuk menjelaskan dalam forum interpelasi. Sehingga bisa mengubah krisis menjadi peluang. Justru apa yang disampaikan itu adalah justru menguatkan prediksi kita bahwa banyak ketidakjelasan yang terjadi mengenai Formula E, mengenai rumah DP 0% itu dari RPJMD yang 230 ribuan dikoreksi menjadi sekitar berapa dari 14 ribu yang sudah selesai sekitar 2 ribuan, itu pun masih 15% dari pencapaian di tahun keempat ini. Jadi yang jumlah DP rupiah itu tidak 230 ribu, salah. Hanya sekitar 14 ribu ya. Oke, semuanya janji kinerja itu akan diuji, akan dievaluasi di akhir masa jabatan. Kalau kemudian hari ini dilakukan adjust, mengevaluasi dengan berangkat pada tolak ukur RPJ, ya belum tepat. Tahapan-tahapan capaian kinerja itu sudah nampak jelas menurut kami. Jadi kita bukan ngawur, justru kita sangat teknis, sangat administratif, menyikapi umpan yang diberikan oleh BPK. Bukan ngawur. Tidak ada memang kata penghentian. Kalau ada penghentian udah stop, gitu loh. Udah stop. Lalu kalau dipaksa berarti udah pelanggaran hukum. Nah, dari sisi substansi sebenarnya, interpelasi itu menurut saya bisa menjadi forum yang tepat buat Mas Anies Baswedan untuk menjernihkan segala tudingan. Sebab kalau tidak dijernihkan, saya khawatir ini menjadi bola liar yang secara politis justru menjadi bumerang buat Mas Anies sendiri. Dan Mas Anies itu punya kemampuan penguasaan masalah dan komunikasi di atas rata-rata. Kami fraksi PD Perjuangan lebih concern. Jikalau uang yang seyogianya dialokasikan untuk Formula ini dialokasikan untuk rakyat kecil, yang nyata manfaatnya buat rakyat Jakarta, kami memilih itu. Daripada sekedar membuat sebuah perhelatan internasional, tetapi tidak nyata dirasakan oleh rakyat kecil. Sehingga bisa mengubah krisis menjadi peluang. Dan itu terbukti misalnya kemarin dipanggil oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Rangon. Beliau datang, diperiksa, kemudian menjelaskan kepada media yang hadir, semua langsung beres. Minimal tidak ada lagi isu-isu yang kemudian menjadi backlash ya buat Mas Anies. Bagi Pak Gubernur Anies Baswedan untuk menjelaskannya secara formal dalam forum interpelasi yang diundang oleh sementara ini dua fraksi, dan saya yakin fraksi lain juga punya hati nurani untuk bisa mendapatkan penjelasan tentang kebenarannya. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Jadi tidak perlu mengcounter dengan ngalor ngidul nggak karu-karuan dari manapun hanya untuk mengcounter statement dari Bro Giring. Sampaikan saja secara formal dan itu akan jelas begitu. Biar sohor asal tekor kan begitu. Ya mungkin yang dipilih adalah jalan seperti itu, yang penting bikin rame, kemudian terkenal. Tapi harus diingat, publik itu sangat cerdas. Publik sangat cerdas untuk mana memilah informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Daripada sekedar menggelar perhelatan Formula E, dampaknya itu fakta sekarang kan terlihat nih. Banyak nih ya UMKM yang belum tikar, banyak PHK di setiap perusahaan, ya banyak anak yang menjadi yatim piatu, banyak yang menjadi putus sekolah oleh akibat daripada pandemi COVID ini. Ujungnya sebetulnya adalah soal keberatan terhadap Formula E. Kalau keberatan soal itu, mari kita berdebat, bukan persoalan kinerja Anies. Saya pikir itu yang dilempar adalah triggernya adalah Formula E. Harus dicatat, Formula E itu apa yang dibayangkan Formula E sebelum pandemi dengan menghadapi pandemi beda. Karena itu saya minta bersabar buat teman-teman PSI. Forumnya sampai secara formal diundang untuk menjelaskan dalam forum interpelasi. Sikap 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak penggunaan hak interpelasi penyelenggaraan Formula E secara otomatis sudah membuyarkan mimpi fraksi PDIP dan fraksi PSI untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Secara kelembagaan, interpelasi sudah kandas, kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri UIN, Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani.
Andi menilai, digulirkannya interpelasi sebenarnya semacam oase di tengah kritik atas kinerja DPRD DKI selama ini. Karena dengan adanya interpelasi, publik melihat bahwa DPRD tetap bekerja, kata Andi. Menurut Andi, kemungkinan memang ada hambatan psikologis antara PSI dan PDIP dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, entah dari PSI dan PDIP, atau dari Anies. Sehingga wajar apabila publik melihat PSI dan PDIP menjadi fraksi-fraksi yang paling kritis dan keras dalam menyikapi setiap kebijakan Anies, termasuk dalam penyelenggaraan Formula E. Mungkin karena hambatan psikologis, komunikasi di antara mereka terhambat, sehingga PSI dan PDIP belum mendapatkan data-data tentang penyelenggaraan Formula E, seperti tentang sumber dana yang digunakan untuk penyelenggaraannya, kata Andi. Namun, kata Andi, sepanjang pengamatannya, tidak ada masalah dengan penyelenggaraan Formula E. Karena jika saja tidak ada pandemi COVID-19, event itu telah diselenggarakan pada Juni tahun 2020. Andi juga meminta fraksi PSI dan PDIP lebih fokus untuk menjalankan fungsi rutinnya, seperti fungsi budgeting, karena saat ini Raperda Perubahan RPJMD tahun 2017 sampai tahun 2022 belum dibahas. Begitu pula dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD P2 APBD 2020. Karena jika RPJMD dan P2 APBD belum disahkan, maka APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022 belum dapat dibahas. Padahal, sesuai aturan perundang-undangan, APBD Perubahan sudah harus disahkan pada akhir September, dan APBD 2022 sudah disahkan pada akhir November tahun 2021. Andi juga mengingatkan jabatan Anies sebagai Gubernur Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022, berakhir pada Oktober tahun 2022. Kalau PSI dan PDIP memang ada niat untuk menjatuhkan Anies, sebaiknya dihentikan karena hanya menimbulkan instabilitas politik. PDIP dan PSI juga hendaknya lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibanding ego politik, demikian Andi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan heran atas usulan hak interpelasi Formula E yang dilayangkan fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI. Sebab, gelaran Formula E sudah menjadi kesepakatan antara Pemprov DKI dengan DPRD. Saat itu, Anies mengusulkan anggaran Formula E dalam perubahan APBD DKI tahun 2019, dan disepakati bersama anggota DPRD periode tahun 2014 sampai tahun 2019 sesaat sebelum masa jabatannya berakhir. Ketika kemudian ada interpelasi, ini jadi aneh. Bayangkan, interpelasi sebuah program yang ditetapkan oleh DPRD. Itu di dalam sidang-sidang DPRD dibahas di situ, disetujui bersama, kata Anies dalam tayangan YouTube Deddy Corbuzier. Sehingga, menurut Anies Formula E mesti terus dijalankan meski sempat tertunda pelaksanaannya selama 2 tahun. Mengingat, program ajang balap mobil listrik tersebut sudah masuk dalam Perda APBD Perubahan tahun anggaran 2019. Ini adalah program dari Pemprov DKI Jakarta, ada perdanya. Masuk dalam anggaran, kita punya kewajiban melaksanakan perda. Dan kalau sebuah program itu sudah ada dalam APBD, kita ini atas perintah konstitusi, harus melaksanakan. Di mana letak masalahnya? Ungkap Anies. Lagi pula, kata Anies, setelah pandemi COVID-19 melanda, Pemprov DKI tak lagi membayar komitmen fee dan menganggarkan biaya penyelenggaraan dari APBD. Hal ini didapat setelah adanya negosiasi ulang kepada Formula E Operation sebagai pemegang lisensi Formula E. Ketika ada yang bilang, uangnya kenapa enggak buat nanganin COVID? Lah, udah dibayar 2020 dan 2019. Ketika COVID kejadian, itu uangnya sudah dibayar, sudah dikirim. Jadi, kita enggak ada pengeluaran baru ke mereka. Ketika sekarang kita melaksanakan, itu adalah dari pembayaran 2019, jelas Anies.